Pertama, kebaikan itu bukan kelemahan. Kebaikan itu kekuatan. Dulu aku kira, kalau terlalu baik, aku bakal diinjak-injak orang. Kalau terlalu ramah, aku bakal dipandang lemah. Ternyata justru sebaliknya. Membuka hati saat dunia memaksamu untuk menjadi keras, itulah keberanian sejati. Lebih mudah sebenarnya menjadi sinis. Lebih gampang mengejek, daripada berempati. Lebih aman untuk pura-pura cuek, daripada sungguh-sungguh peduli. Tapi sekarang, setiap kali aku merasa ingin mengejek atau mengabaikan seseorang, aku berhenti sejenak. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang lebih sulit, menertawakan, atau mencoba mengerti? Disitulah aku belajar, kebaikan itu pilihan paling kuat yang bisa kita buat. Kedua, kadang, mengorbankan diri, itu tidak benar-benar tulus. Aku dulu bangga menganggap diri ini, selalu ada untuk orang lain. Sampai akhirnya aku sadar, seringkali aku membantu bukan karena benar-benar ingin, tapi karena aku ingin merasa dibutuhkan. Aku butuh diakui. Aku bilang, iya, padahal hatiku berteriak, tidak. Aku membantu, tapi dalam hati, aku merasa kesal. Aku menolong, tapi berharap orang itu akan membalas budi. Itu bukan kebaikan, itu transaksi. Sejak itu aku mulai jujur pada diri sendiri. Aku belajar bilang, tidak, kalau memang tidak sanggup. Aku belajar menolong tanpa pamrih. Memberi karena ingin memberi, bukan karena ingin sesuatu kembali. Dan anehnya, saat aku lebih jujur, kebaikanku jadi lebih bermakna. Senyumanku lebih tulus. Bantuanku lebih ringan. Ketiga, perhatian adalah bentuk cinta pertama. Di zaman sekarang, semua orang sibuk. Scroll sana, scroll sini. Ngobrol sambil mata tetap di layar. Aku pun begitu. Tapi aku belajar, kadang kebaikan terbesar yang bisa kita berikan adalah perhatian penuh. Bukan sekadar mendengar, tapi benar-benar hadir. Menatap mata, menyimak tanpa langsung menyiapkan jawaban. Aku mencoba ini pada ayahku. Ayah yang semakin tua, semakin sedikit bicara. Biasanya aku merasa harus mengisi keheningan itu dengan ocehan. Tapi kali ini aku hanya duduk, diam, mendampingi. Setelah beberapa waktu, ayah berkata lirih, kamu satu-satunya yang membiarkanku hanya ada. Aku hampir menangis. Ternyata, dalam diam itu, aku berkata lebih banyak daripada ribuan kata. Keempat, kebaikan kepada diri sendiri adalah fondasi semuanya. Selama ini aku berpikir, yang penting orang lain dulu. Aku harus sempurna, harus kuat, harus tidak pernah gagal. Kalau aku membuat kesalahan, aku langsung menghukum diriku sendiri. Memaki diri, menganggap diri ini payah. Tapi pelajaran pentingnya adalah, kalau kita terus-menerus mengosongkan diri, kapan kita mau mengisi kembali? Sebuah sumur yang kering tidak bisa memberi air untuk siapapun. Aku mulai mempraktikkan belas kasih pada diriku sendiri. Kalau aku salah, aku belajar tertawa. Kalau aku gagal, aku belajar berkata, tak apa. Besok kita coba lagi. Dan ketika aku lebih lembut pada diriku, aku juga menjadi lebih sabar terhadap orang lain. Kesalahan orang lain tak lagi membuatku marah. Aku mengerti, semua orang juga sedang berjuang. Kelima, kebaikan itu punya efek domino yang kita mungkin tak pernah lihat. Ada cerita-cerita kecil yang aku dengar, tentang seorang guru yang menyelamatkan hidup muridnya dengan satu kalimat penyemangat. Tentang seorang asing yang tersenyum, dan memberi harapan pada orang lain yang hampir menyerah. Aku belajar, kita tidak perlu melihat hasilnya. Mungkin kita tak akan pernah tahu. Mungkin kita tak akan pernah dengar ucapan terima kasih. Tapi itu bukan soal hasil. Kebaikan itu seperti menanam benih di tanah gelap. Kita tidak tahu kapan atau di mana ia akan tumbuh. Tapi kita tetap menanam, karena kita percaya, kebaikan itu tidak pernah sih. Sekarang, aku tidak lagi merasa harus menjadi besar untuk membuat perubahan. Aku tahu, satu senyuman, satu telinga yang mendengar dengan sungguh-sungguh, satu ucapan, terima kasih, dari hati, itu cukup. Itu bisa menjadi obor kecil, yang menerangi sudut dunia yang kelam. Aku bukan manusia sempurna. Aku masih marah, masih lelah, masih kadang cuek. Tapi aku juga tahu, setiap hari aku punya pilihan. Pilihan untuk menjadi sedikit lebih lembut, sedikit lebih sabar, sedikit lebih penuh cinta. Dan mungkin, itu cukup untuk membuat dunia ini terasa sedikit lebih ringan. Setidaknya, untuk satu orang. Dan siapa tahu, satu orang itu adalah
dirimu sendiri.